Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainur Afifah, NIM 191030404130. Saya di sini akan mempresentasikan hasil tugas saya Hukum Internasional, Resum Hukum Diplomatik dan Konsuler. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum diplomatik dan konsuler. Hukum diplomatik pada hakikatnya merupakan ketentuan atau prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antar negara yang dilakukan atas dasar pemufakatan bersama, dan ketentuan atau prinsip-prinsip tersebut dituangkan dalam instrumen-instrumen hukum sebagai hasil dari kodifikasi hukum kebiasaan internasional dan pengembangan kemajuan hukum internasional. Hukum konsuler adalah perwakilan yang kegiatannya meliputi semua kepentingan negara Republik Indonesia di bidang konsuler dan mempunyai wilayah kerja tertentu dalam wilayah negara pertama. Yang kedua, sejarah hukum diplomatik. Sejalan dengan kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang banyak mempunyai dampak terhadap hubungan antar negara dan perkembangan anggota masyarakat internasional dengan laju pertumbuhan negara yang baru merdeka, maka dirasakan adanya tantangan untuk mengembangkan lagi kodifikasi hukum diplomatik secara luas. Pengembangan itu tidak saja ditunjukkan untuk memperbarui, tetapi juga dalam rangka melengkapi prinsip-prinsip dan ketentuan hukum diplomatik yang ada. Yang ketiga, hak-hak utusan diplomatik. Pemberian hak-hak istimewa kepada seseorang pejabat diplomatik ini sudah ada dan dijamin jauh sebelum lahirnya Konvensi Wina 1961. Hak-hak istimewa tersebut adalah: yang pertama, pembebasan bea cukai. Konvensi Wina tahun 1961 pasal 36 ayat 1 menyatakan bahwa seorang pejabat diplomatik dibebaskan dari kewajiban bea cukai, baik bea masuk maupun bea keluar. Yang kedua, pembebasan dari kewajiban membayar pajak. Pembebasan dari kewajiban membayar pajak ini meliputi pajak-pajak langsung seperti pajak penghasilan, pajak atas barang pribadi bergerak. Yang keempat, jenis-jenis kekebalan dan keistimewaan diplomatik. Jenis-jenis kekebalan diplomatik. Kekebalan dan keistimewaan diplomatik menurut Konvensi Wina 1961 meliputi beberapa aspek penting. Yang pertama, kekebalan atas diri pribadi. Pasal 29 Konvensi Wina 1961 menyatakan bahwa pribadi seorang pejabat diplomatik adalah kebal. Menurut konvensi, di samping memberikan hak kekebalan kepada seorang pejabat diplomatik untuk tidak boleh ditangkap atau ditahan, juga membebankan kewajiban kepada negara penerima untuk melindungi diri pribadi, kemerdekaan, dan kehormatan seorang pejabat diplomatik. Yang kedua, keluarga seorang pejabat diplomatik. Hal ini diatur dalam pasal 37 ayat 1 Konvensi Wina 1961. Yang perlu diperhatikan dari ketentuan ini adalah bahwa yang dimaksud dengan anggota keluarga diplomatik adalah bukan semata-mata hubungan darah. Yang ketiga, kekebalan dari yurisdiksi sipil dan kriminal. Kekebalan dari yurisdiksi pidana atau kriminal. Pasal 31 ayat 1 Konvensi Wina 1961 menyatakan bahwa seorang pejabat diplomatik menikmati kekebalan dari yurisdiksi kriminal negara penerima. Artinya, seorang pejabat diplomatik tidak boleh ditangkap, ditahan, atau diadili oleh negara penerima sehubungan dengan adanya perkara pidana. Kedua, kekebalan dari yurisdiksi sipil atau perdata. Hal ini juga diatur dalam pasal 31 ayat 1 Konvensi Wina 1961. Pada bagian berikutnya dikatakan bahwa seorang pejabat diplomatik juga menikmati kekebalan dari yurisdiksi sipil dan administratif negara penerima. Yang keempat, kekebalan dari kewajiban menjadi saksi. Hal ini diatur dalam pasal 31 ayat 2 Konvensi Wina 1961 yang menentukan bahwa seorang pejabat diplomatik tidak diwajibkan untuk menjadi saksi. Dalam ketentuan ini termasuk pula adalah anggota keluarga pejabat diplomatik tersebut, sehingga mereka ini pun tidak diwajibkan untuk memberikan kesaksian di hadapan pengadilan negara penerima. Yang kelima, kekebalan kantor perwakilan negara
asing dan tempat kediaman wakil diplomatik. Hal ini diatur dalam pasal 22 dan pasal 30 ayat 1 Konvensi Wina 1961. Keenam, kekebalan korespondensi. Hal ini diatur dalam pasal 27 Konvensi Wina 1961 yang dimaksud dengan kekebalan korespondensi adalah bahwa seorang pejabat diplomatik bebas untuk melakukan komunikasi yang dilakukan untuk tujuan-tujuan resmi dan tidak boleh dihalang-halangi oleh negara penerima melalui tindakan pemeriksaan dan penggeledahan. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.